Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, seperti biasa sebelum kita materi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah kaya. Pokoknya saya doakan yang terbaik ya. Yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bersyukur, seperti biasa selalu saya ingatkan, ayo sama-sama kita untuk terus bersyukur. Di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, ayo sama-sama kita terus bersyukur ya. Nah, jadikan kolom komentar ini jadi anggap saja scripting doa Anda. Makanya selalu saya sampaikan sambil nonton video ini, tulis saja doa terbaik Anda di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah utangku lunas, alhamdulillah ya Allah aku kaya, alhamdulillah ya Allah aku sehat. Semuanya tuliskan ya. Tuliskan saja. Insya Allah itu menjadi salah satu ikhtiar kita untuk meraih apa yang selama ini kita impikan. Kalau Anda ingin hutangnya lunas, tuliskan alhamdulillah ya Allah hutangku lunas. Kalau Anda ingin pokoknya hajat apapun tuliskan. Ingin punya banyak utang, banyak uang dan lain sebagainya, tuliskan tadi ya. Nah, baik teman-teman semuanya, yang belum subscribe dulu ya di channel Mahkota Hati ini. Karena insya Allah, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, karena insya Allah saya tiap hari upload video dan insya Allah memotivasi, menyemangati buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang untuk menyelesaikan utang. Insya Allah bermanfaat ya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya tetap ingin bahas masalah hutang ya. Nah, kali ini saya ingin tetap memotivasi buat teman-teman semuanya bahwa sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun utang kita, insya Allah jauh lebih besar. Karena yang membuat kita sulit untuk keluar dari masalah itu karena kita nggak melibatkan Allah. Nah, ada satu lagi-lagi saya ceritakan ya, yang ke saya kan ini banyak tiap hari yang dia sharing curhat ke saya gitu ya. Ada satu ibu-ibu yang ibu ini juga dia belum ikut kelas online, tapi ya sering tanya ke saya, kemudian sering ngikutin video yang saya sampaikan di YouTube, dia pelajari, dia pahami. Ibu ini mengikuti arahan saya, akhirnya banyak perubahan yang dia rasakan. Yang paling dia rasakan itu adalah selalu ada jalan ketika dia membutuhkan misalnya uang untuk bayar hutang. Memang hutangnya itu nggak banyak itu ya, saya nggak sebutin angkanya, nggak banyak, tapi alhamdulillah banyak pertolongan, banyak jalan yang didapatkan ibu ini ketika dia memahamin apa yang saya sampaikan di video YouTube. Jadi yang dia tangkap itu adalah bahwa saya itu selalu menyampaikan ke teman-teman semua ya, bahwa kita itu nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Tugas kita itu hanya berdoa, kemudian berikhtiar, dan selebihnya urusan Allah. Artinya kalau kita sudah berdoa sama Allah, berarti tugas kita sebagai hamba itu selesai. Dan tugasnya Allah itu memberikan apa yang diminta sama hambanya. Sederhananya gitu ya. Atau gampangnya gini deh, tugas kita itu ngangkat tangan. Tugasnya Allah itu turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita, termasuk hutang. Nah, ibu ini melakukan hal itu. Artinya beliau itu memahami bahwa tugasnya itu sebagai manusia, sebagai hamba itu adalah berdoa, mengangkat tangan, berikhtiar, selebihnya sudah urusan Allah. Itu pun dia lakukan. Dia ibadah seperti biasa, sholat 5 waktu dia kerjakan, riado yang sederhana ya, sholawat, istighfar, sholat 2, tahajud tetap dikerjakan dengan jumlah yang dia ikutin yang saya sampaikan di video saya ya. Sholawat itu 1000 kali, kemudian istighfar itu 1000 kali, tahajudnya, duhanya dia kerjakan. Nah, selama ini memang dia sudah ngerjakan itu juga, tapi karena memang berpikir dia itu selama ini ketakutan, akhirnya dia merasa doa yang disampaikan itu yang dimintakan kepada Allah, akhirnya dia sendiri yang menghalangi dengan rasa ketakutan itu. Makanya dia tangkap omongan saya bahwa kita nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, dia berpikir tentang kata-kata saya itu, kalimat saya itu, akhirnya ya sudah, tugas saya itu hanya sampai meminta dan berdoa, selebihnya Allah saya pasrahin ke Allah. Nah, artinya dia tetap berikhtiar dunia, tapi lebih tinggi ikhtiar langitnya. Dia berdoa itu benar-benar fokus ke Allah, benar-benar dia tingkatin ibadahnya gitu. Selebihnya dia pasrahkan ke Allah, dan dia pun melakukan ikhtiar dunia itu juga dengan sungguh-sungguh. Dia bukan pasrah hanya diam saja, enggak. Dia tetap ikhtiar langit dan ikhtiar dunia, bahkan ikhtiar dunia itu makin dia kencangkan juga. Jadi ikhtiar langit dan ikhtiar dunia ini dia lakukan, tapi tetap prioritas itu dia lebih mengutamakan Allah. Artinya dia lebih memprioritaskan itu ikhtiar langit itu sampai 80%, ikhtiar dunia itu 20%. Alhamdulillah tuh
ketika dia pagi hari misalnya gini ya, yang saya tangkap tuh gini, dia pagi hari, malam hari itu dia sholat gitu ya, sholat tahajud, ngamalin sholawat, ngamalin istighfar, kemudian besok paginya sudah dia pasrahkan ke Allah, dia pun melakukan kewajibannya sebagai hamba juga untuk bekerja. Dia sudah bekerja saja, dia lakukan saja, dalam hati dia juga berharap bahwa Allah itu menolongnya, dia meyakini dan dia berusaha untuk memasrahkan semua urusan sama Allah. Alhamdulillah ada saja jalan. Dan ini yang lebih dahsyatnya, ini suaminya ini diajak kerja sama untuk hal itu gitu. Maksudnya saya tuh senangnya gini ya, alhamdulillah yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dipraktekkan oleh ibu itu. Dia sama suaminya kerjasama. Jadi kerjasama itu ya sama-sama riyadhah, sama-sama mereka berusaha datang ke Allah, yakin ke Allah. Akhirnya pertolongan ada aja ketika waktunya tempo bayar utang, mereka nggak ada uang, coba berdoa sama Allah, akhirnya berikhtiar, ada aja jalan dari suaminya, dari istrinya, ada dari jalan usahanya, pokoknya banyak hal. Jadi sudah beberapa bulan ini dia rasakan tuh selalu ada pertolongan sama Allah, selalu ada pertolongan tuh dari Allah ya. Alhamdulillah. Mungkin dalam dekat ini beliau itu mau daftar kelas online ya ke Mahkota Hati. Ini masya Allah teman-teman semuanya. Nah, dari kisah itu saya tuh ingin sampaikan gini ke teman-teman semuanya, bahwa saya yakin deh teman-teman itu pasti juga sudah punya amalan gitu ya, sholawat, pastinya banyak deh dari YouTube, dari guru-guru pasti sudah punya amalan. Tinggal bagaimana teman-teman itu mengendalikan pikiran gitu. Artinya harus baik sangka. Kan saya selalu bilang bahwa tugas kita itu bukan memikirkan keajaiban, tapi tugas kita itu meyakininya saja, bahwa kalau Allah sudah katakan bahwa Allah itu bisa menolong, Allah itu bisa lunasi utang kita, kemudian Allah bilang siapa yang bangun tengah malam maka akan kuberi, dia minta ampun gua ampuni, rezekinya sulit saya dilancarkan rezekinya. Pokoknya apa yang menjadi hajat kita itu dikabulin sama Allah. Tugas kita tuh yakini saja. Ya tugas kita hanya sebatas mengangkat tangan sampai hanya sebegitu saja. Selebihnya urusan Allah, dan kita tuh nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Nah kalau Anda memaksa harus sesuai dengan keinginan Anda, apalagi Anda fokusnya pada keajaiban, itu yang membuat diri Anda stres, itu yang membuat diri Anda tuh akhirnya merasa ya capek, lelah, kok doa nggak didengar ya, kok nggak ada keajaiban ya, kok nggak ditolong Allah ya, akhirnya begitu. Padahal sebenarnya enggak. Padahal ya mungkin hanya penilaian kita saja ya. Allah saat ini bisa jadi belum kabulkan doa kita, belum kasih pertolongan, bisa jadi masih banyak yang perlu kita perbaiki dalam diri kita. Bisa jadi kita belum pantas, ibadah kita ini masih berantakan, dosa kita masih banyak, sehingga Allah itu ingin memberikan pahala kesabaran dari riyadhah ibadah yang kita lakukan. Dan percaya deh, insya Allah pasti ditolong kok sama Allah, karena setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu pasti sudah ada ukurannya masing-masing, dan insya Allah kita pasti mampu melewati itu. Nah maka oleh karena itu teman-teman semuanya, amalan apapun yang Anda kerjakan, intinya itu adalah meyakini bahwa insya Allah dengan wasilah amalan yang kita kerjakan, ibadah yang kerjakan, Allah membuka jalan pertolongan itu. Keajaiban lah kalau kita bilang sederhana, keajaiban. Tapi jangan fokus pada keajaiban. Anda jangan sibuk memikirkan keajaiban nanti seperti apa, solusi seperti, jangan, sudah, itu bukan tugas kita untuk memikirkan itu. Yang penting yakini saja, terus tingkatin ibadah, terus berusaha untuk ya sabar, ikhlas, ridho. Karena kita nggak bisa protes, mau protes kemana? Toh dunia ini bilang, terus kita kalau nggak mintanya ke Allah mau kemana lagi? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada. Ini dunia milik Allah, Allah yang kendalikan. Semua yang terjadi di dunia ini itu Allah yang kendalikan. Jadi tugas kita itu hanya tetap berikhtiar, berdoa, menikmati, menjalaninya. Selebihnya itu urusan Allah, teman-teman semua. Jadi terkait masalah utang, kalau Anda ingin utang Anda lunas, cepat lunas gitu ya, ya tetap berikhtiar, tetap berdoa. Dan cara terbaik selalu saya katakan itu riyadhah, dan terus bukan serta-merta gitu kita riyadhah 3 hari, 7 hari, 40 hari langsung utang kita lunas. Ya bisa saja, mudah saja bagi Allah. Apa yang nggak bisa bagi Allah? Allah itu kuasa. Tapi kita lihat, kita introspeksi ke diri kita, ibadah kita selama ini gimana? Selama ini kita berkelimbangan harta, kita berkecukupan, tapi kita lupa sama Allah. Sehingga saat kita diuji sama Allah, ya kita merengek-rengek, kita ngeluh, padahal sebelumnya saat Allah kasih kenikmatan kita lupa. Nah bisa jadi Allah mengingatkan dengan jalan seperti itu, akhirnya diuji sama Allah supaya kita tuh sadar, supaya kita tuh paham bahwa kita tuh punya Tuhan, kita tuh punya Allah yang harus kita sembah, kita punya tugas dunia, kita punya kewajiban.
sebagai hamba Allah yang tugas kita tuh harus berdoa, memohon kepada Allah gitu ya. Kemudian ya selebihnya itu berusaha. Jadi itu teman-teman semuanya, yang terpenting itu adalah bagaimana kita berusaha meyakini dari setiap apapun yang kita amalkan. Nah, salah satu tanda orang yakin itu adalah dia tidak memikirkan kapan doanya terkabul, kapan keajaiban datang, solusinya seperti apa, tapi dia tetap terus memotivasi dirinya, memacu dirinya untuk terus beribadah dan berusaha mendekatkan dirinya pada Allah hingga keyakinan itu muncul dan hingga dia mendatangkan keyakinan, kemudian ketenangan, hingga jalan itu dibuka sama Allah sampai hutangnya lunas. Itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.